dari Kang Abo sendiri, arti kata bobotoh itu seperti apa nih Kang? Pentingnya bobotoh untuk Persib itu sendiri menurut saya sangat Pentingnya. Persib bisa besar karena dengan adanya bobotoh, dan bobotohnya itu tidak dari kota Bandung aja, tetapi Persib ini kan sudah dimiliki oleh sebagian Seluruh warga Jawa Jawa Barat. Barat. Persib sekarang bisa hat-trick, kalau menurut saya sih salah satunya peran bobotoh. Ketika Persibnya naik level, manajemennya juga fokus terhadap perkembangan Persib itu sendiri, lebih profesional, bobotohnya juga pasti ikut terbawa. Pasti. Kemarin konvoy ya kan, sampai katanya bilang ribuan jutaan Iya, yang datang. bahkan seorang Levin Kurzawa sudah bermain di level Atasnya sepak bola. dia bermain di Champions League, bermain di Piala Dunia. Dia sampai speechless itu bisa berkata-kata kan, gila ini kota. Ketika kita diberikan kesempatan, kita masuk di starting eleven ini, kita mendapat kehormatan tuh. Berarti kan sudah tidak berbicara masalah Persib Bandung lagi. Iya. Tapi tanggung jawab tersebut diberikan oleh warga Jawa Barat. Iya. Ada jiwa kedaerahan. Jiwa kedaeraran, aing mulai ke tim luar gitu kan. Aing kumacarana supaya aing bisa habis-habisan. Kasarna malah jeung hatena, jeung getina, jeung jiwa kedaerahan. So, pertanyaan saya, sekarang kalau bermain di Sofri, terus bermain di ACL, itu secara tidak langsung dan tanpa kita sadari bahwa sudah sedang diperkenalkan. Persib itu dari mana? Bandung. Bandung itu dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat itu sukunya apa? Sunda. Secara tidak langsung itu sudah menjadi tradisi yang diwariskan oleh keluarga, bahwa Persib itu pasti turun-temurun, dan itu sudah meresap ke dalam diri kita. Mereka ada pesan, setelah saya ini nanti kalian yang meneruskan. Gitu kan tradisi. Nah, itu jadi budayanya itu memang sudah melekat dari dulu. Pak Haji itu sosok yang benar-benar selalu secara tidak langsung selalu memberikan kesan positif terhadap budaya Sunda. Pak Haji ini statusnya aja namanya manajer, tetapi Pak Haji itu boleh dikatakan bapaknya para pemain Persib. Pak Haji itu seperti orang tua buat para pemain, termasuk istri-istrinya para pemain, sampai ke anak-anaknya para pemain, baik yang masih aktif, yang sudah tidak aktif, yang sudah menjadi living legend, semuanya dirangkul. Jadi kalau lagi ngobrol tuh, ya Wah Haji ngobrol gimana enaknya, tapi ya tangannya di sini. Jadi sosok beliau itu ya saya berharap Pak Haji tetap sehat selalu. Karena Persib ini kalau tanpa Pak Haji saya pikir ini takut oleng kapalnya. Bandung bukan hanya kota, ia adalah perasaan. Dan tidak ada yang lebih merangkum perasaan itu ketimbang warna biru, Persib, dan bobotoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sawaloka, ruang ngobrol tentang gagasan, identitas, dan Jawa Barat. Saya Rizky Nur Hafiz. Hari ini kita tidak bicara soal regulasi atau anggaran. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang jauh lebih dekat di hati, rasa bangga, rasa memiliki, dan rasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hari ini kita bicara tentang bobotoh Persib. Tamu saya hari ini bukan hanya tahu tentang Persib dari tribun, beliau juga pernah merasakan rumput lapangan itu dari dalam. Dan mantan pemain Persib ini
ada di periode 98 sampai 2000 serta 2006 sampai 2009. Kini mengabdi sebagai ASN di Kota Bandung. Kita sambut Kang Zainal Arif yang kita izin manggilnya panggilan aja ya Kang, Kang Abo ya Kang. Iya, biar lebih simpel. Ya lebih simpel gitu ya Kang. Gimana Kang, sehat Kang sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Akang sekarang di dinas apa Kang? Saya kebetulan di Dinas Pendapatan Dinas pendapatan di ya Kang. Kota Bandung. Iya. Di bidangnya harus disebutin juga. Bidangnya mangga nih Kang. Akang katanya sebagai duta pajak nih Kang. Wah. Waduh. Itu dulu sih ya. Iya. Kalau sekarang ya tetap berjalan, tetap mensosialisasikan terkait pajak daerah. Nah, sampai di situ aja. sampai situ sih ya. Jadi Akang selain sibuk ASN ini sibuk apa Kang sekarang? Ya sibuk sebagaimana mestinya orang tua terhadap anak. Sebelum berangkat ke kantor pasti mengantarkan anak dulu ke sekolah. Iya. Yang kedua terutama, kalau yang pertama udah bisa sendiri. Ah, Kebetulan anak saya laki-laki dua-duanya. Siap. Jadi rutinitas tersebut saya bisa menikmati setelah menikmati masa pensiun ini. Tetapi ya tetap dikembalikan lagi bahwa yang membesarkan saya itu tetap dunia sepak bola. Saya tidak bisa sedikit pun berpaling, apalagi berbicara klub yang secara historisnya ini turun-temurun. Nah, klub mana itu? Ya Persib Bandung. Siap. Izin nih Kang, kita nih mumpung lagi hangat-hangatnya nih Kang, euforia nih kemarin Persib Kang. Jadi Persib itu apa ya sekarang rajanya sepak bola Indonesia Kang. 5 bintang ya Kang di dada. Ya kemarin sampai hat-trick 3 kali nih Kang. Wah, 3 kali berturut-turut nih Kang. Jadi teman-teman Sawaloka juga di sini pengen ngobrol, pengen tahu nih Kang. Jadi dari Kang Abo sendiri nih, arti kata bobotoh itu seperti apa nih Kang? Iya, bobotoh itu artinya buat kami. Ini saya berbicaranya ketika saya masih aktif. Betul Kang. Karena biasanya di lapangan itu ketika kami bermain ada pressure terhadap tim lawan. Nah, ketika para bobotoh memadati stadion yang mungkin sudah tidak bisa menampung waktu itu. Tapi kalau sekarang kan sudah lebih rapi. Nah, ini salah satu pemicu ketika Persib sekarang lebih berprestasi. Betul. Bobotohnya juga sudah terkoordinir dengan baik. Iya. Sehingga Persib sekarang bisa hat-trick. Kalau menurut saya sih salah satunya peran bobotoh yang selama ini sering juga mengkritisi tim Persib itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana para pemain bersikap profesional di lapangan dan tentunya juga kesigapan atau keseriusan dari pihak manajemen yang selama ini juga relate apa yang menjadi target di Persib musim pertama, maksudnya musim pertama sebelum hat-trick nih ya. Sehingga pas begitu kedua Persib menjalani kompetisi mendapatkan back to back ya. Dan yang ketiga, walaupun banyak para pemain yang mungkin sebagian dulu bobotoh sempat mempertanyakan, kenapa para pemain ini harus keluar? Kenapa pemain ini yang terlihat begitu loyal pada klub ini? Betul. Nah, tetapi bobotoh waktu itu sempat ada pertanyaan yang mungkin di diri saya sendiri, kan saya sekarang posisinya sebagai bobotoh ya. Bobotoh dong, karena datangnya dari bobotoh, bermain bola sampai jadi pemain Persib, kembali lagi ke bobotoh. Nah, itu juga sempat ada menjadi pertanyaan beberapa pemain lah ya, tidak semuanya. Tetapi ya itu, kecerdikan seorang Coach Bojan dan juga manajemen melihat kualitas para pemain yang mungkin sudah melakukan kerjanya dengan baik. Mereka melakukan tugasnya sehingga Persib jadi back to back. Nah, kalau saya melihat awalnya ini ada pertanyaan, tetapi kalau kita telusuri, kita analisa bahwa kalau misalkan gitu ya, kalau misalkan para pemain ini tetap dipertahankan, game plan-nya atau style of play-nya si para pemain ini udah terbaca sama tim lain. Nah, itu dia. Jadi, iya ya. Nah, bobotoh juga di situ kan mulai teredukasi juga. Mulai dewasa kan ya sekarang ya. Kenapa? Makin dewasa sekali ya. Wah, luar biasa. Dan saya melihat kemarin ketika pertandingan terakhir, ketika melawan Persijap ya. Tak ada satupun bobotoh yang turun ke lapangan. Itu kan. Itu kita tetap harus appreciate apresiasi para bobotoh. Nah, jadi kembali lagi bahwa pentingnya bobotoh untuk Persib itu sendiri menurut saya sangat penting. Sangat penting ya kan. Persib bisa besar
Karena Bobotoh. dengan adanya Bobotoh. Dan Bobotohnya itu tidak dari Kota Bandung aja, tetapi Persib ini kan sudah dimiliki oleh ya sebagian Seluruh warga Jawa Jawa Barat. Barat. Betul. Sudah pasti kan. Sudah Di pasti. luar pun sama lah, di luar Jawa Barat pun kalau yang hatinya atau mungkin darah Sunda, Darah Sunda ya kan. sudah pasti otomatis kalau berbicara sepak bola Persib. Pasti Persib kan. Gitu. Sama sih kan kayak saya juga nih Kang, asli Sukabumi nih Kang. Ya, Saya Sukabumi kan? Sukabumi. Saya kan kelahiran 91 nih. Hmm. Pasti saya juga nonton Akang dulu. Wah, mantap di tahun 2000-an gitu. Ya sampai ke 2000-an masih posok-posok 17 tahun itu. masih 17 Iya. ya, sampai ke posok-posok Sukabumi gitu di mana-mana. Wah, lihat Persib itu kan dari anak kecil Kang, dari kakek sampai keturunan semua Ya. itu pasti suka ya Kang itu. Jadi Akang tinggal di Sukabumi, Iya. saya tinggal di Garut. Betul, Di Garut juga ada nama klub Persigar Garut. betul. Sukabumi ada nama Ada klub Persikabumi, Persikabumi sama dan Persi. Persi Sukabumi. Betul. Kalau saya tanya, Iya. pemainnya siapa, pelatihnya siapa, pasti nggak tahu. Nah, betul. Benar nggak? Betul sekali Kang. Tetapi kalau berbicara pemain Persib siapa, Nah. pasti tahu. Pasti kan. Ya berarti kan secara tidak langsung Betul. sudah tersirat bahwa kita itu kalau berbicara masalah klub sepak bola yang keluar pertama pasti Persib. Persib Bandung, betul kan. Ini nih kan jadi balik lagi ya kita tadi tahu ya mendalami Persib itu sebagai budaya nih Kang yang populer di Jawa Barat ya Kang. Jadi ketika semua elemen masyarakat ini bersatu nih Kang dalam satu teriakan dukungan kepada tim Persib nih. Ya. Jadi kan Persib itu lahir dari semangat persatuan masyarakat Sunda lah Kang. Ya. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi Akang yang pernah langsung di institusi itu, jadi pasti Akang merasakan dimensi kebudayaan itu nih Kang. Jadi pertanyaan selanjutnya nih bagaimana nilai-nilai yang Akang rasakan gitu kan? Di apa ada itu di momen pertandingan atau momen yang paling kuat itu mencerminkan semangat buat itu. Gini ya, kalau berbicara masalah Persib, ya. Kalau saya melihat secara budaya, Betul. saya aja waktu melihat Robi Darwis CS menjuarai kompetisi pertama tahun 94, 94, 95, saya masih di kampung kan, Masih di kamu. saya masih nonton tuh, walaupun ketiduran tuh di depan televisi kan, selalu gitu. Padahal jam tidur itu kan setengah 8 setelah sholat isya ngaji pulang pasti tidur. Betul. Nah waktu itu kita nonton ketiduran dan paginya itu pasti marah-marah sama orang tua. Kenapa nggak dibangunin gitu? Nah itu kan secara tidak langsung itu sudah menjadi tradisi yang diwariskan oleh keluarga. Betul. Bahwa Persib itu pasti turun-temurun. Orang tua nonton kan, semua di kampung tuh pasti nonton. Nonton, dan itu sudah meresap ke dalam diri kita. Ketika mereka nonton, mereka ada pesan. Setelah saya ini, nanti kalian yang meneruskan. Gitu kan tradisi. Nah itu jadi budayanya itu memang sudah melekat dari dulu. Iya. Sampai akhirnya suatu saat, saya ingin jadi pemain Persib gitu. Saya ingin jadi bagian dari sejarah tersebut, dan saya ingin dikenal oleh orang-orang di Jawa Barat lewat apa? Lewat karya, yaitu sepak bola Persib. Nah, makanya sejauh melangkah saya pergi ke klub-klub lain, tetapi dalam hati saya tetap suatu saat saya harus kembali ke Bandung karena kalau bukan saya siapa lagi? Nah itu kalau bukan putra daerah. Dan satu lagi, ketika kita diberikan kesempatan, kita masuk di starting 11 ini. Kita mendapat kehormatan tuh. Berarti kan sudah tidak berbicara masalah Persib Bandung lagi. Iya. Tapi tanggung jawab tersebut diberikan oleh warga Jawa Barat. Iya. Jawa Barat dong. Jawa Barat Persib ya, kan. pasti. Yang tadi kita bahas bahwa Sukabumi selalu ditanya ya mana? Pasti, Ya, pasti Persib. Persib, Garut ya. sama. Berarti kan ruang lingkupnya cakupannya udah besar nih. Iya. Jawa Barat nih. Kita mendapatkan kehormatan, kita turun di situ. Sampai mimpi yang saya harapkan dari kecil dan saya berada di situ, ada jiwa kedaerahan. Jiwa kedaerahan, aing ulah eleh ke tim luar gitu kan. Nah ya. Aing kumacarana gitu kan. Aing kumacarana supaya aing bisa habis-habisan. Itulah kurang lebih. Bahkan ada salah satu pertandingan yang mungkin akan saya ingat itu. Iya kan. Itu memorable banget. Waktu itu kita melawan tim tetangga sebelah. Iya. Boleh dikatakan Persija lah ya. Betul. Itu selalu adrenalinnya berbeda. Bahkan saya sobek di sini. Iya, saya 2 kali sobek di sini. Dan dokter menyarankan waktu itu saya harus istirahat dan saya nggak boleh berlanjut bermain. Tetapi dalam hati saya selalu berbicara, oh nggak bisa, saya masih sanggup gitu.
urusan nanti aja. Wah. Mungkin kalau sekarang beda ya, pasti Iya. suruh istirahat itu. Wah, nanti impact-nya setelah itu bakal gini, efek bakal gini. Tetapi udahlah. Karena rasa memiliki itu Rasa ya, memiliki kan, betul kan. Pacaran ulah eleh gitu. Bahkan menit terakhir kan menit 85, kepala udah kunang-kunang, udah nggak bisa ngelihat, udah bayangan karena darah keluar terus kan. Iya. Ada foul di situ, ada Iya. free kick. Saya coba ambil, padahal saya nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Udahlah, lurus aja. Ternyata bolanya masuk. Ketika bola masuk, nah ini yang mungkin orang nggak akan percaya. Iya. Ketika bola masuk, euforia tuh, kegembiraan muncul dalam diri kita. Walaupun lagi sakit kan ya. Iya, hilang itu semua sakitnya. kan. Jadi normal lagi penglihatan. Iya. Nah itu dia. Jadi salah satu apa? Jiwa kedaerahan, Iya. budaya kita, ulah sampai eleh. Nggak Ya. sampai ya. Yang ketiga, kumacarana, orang bisa memberikan yang terbaik buat daerah atau klub sepak bola yang mungkin secara tradisi turun-temurun, Betul. yang sudah senior-senior kita lakukan. Ya. Kita yang mendapatkan mandat, supaya mandat tersebut tuh jangan sampai asal bertanding di lapangan, tetapi jeung kasarna malah jeung hatena, jeung getina, jeung jiwa kedaerahan. Ngerti hati jeung jiwa. Nah, Ya, gitulah. keren Kang. Nah, gini Kang, jadi nih selanjutnya nih kita tentang masalah ekonomi nih, Kang ya. Ya. Kan Akang juga ya ada sangkut pautnya kan sama Akang kerja sebagai ASN sekarang kan. Betul? Jadi nih kan kalau kita jalan-jalan nih di Bandung kan kalau pertandingan Persib nih kan Persib main nih pasti ada ya yang Ya. di kafe lah Ya. atau di pinggir jalan nih banyak yang jualan Kang ya. Yang jualan apa bendera lah, Ya. ada kostum, baju bola gitu kan. Jadi Persib itu seperti apa ya, menggerakkan denyut kota itu sendiri kan Ya. ya, dengan ekonominya gitu kan. Ya. Jadi nih konteksnya, jadi bagaimana nih Akang melihat peran Persib ini dalam ekosistem ekraf nih atau ekonomi kreatif ini. Oke. Jadi bagaimana, jadi apa ya, intinya mah bisa lebih maksimal gitu kan ke depannya. Oke. Pertanyaan saya, ketika Persib sedang tidak berprestasi, apakah Betul. Bobotoh meninggalkan Persib? Tidak. Tidak kan? Iya. Ya, oke. UMKM-nya maju atau tidak? Berjalan atau tidak? Hidup tetap Iya. berjalan kan? Tetap jalan. Iya. Bahkan mohon maaf, penjual baju di pinggir jalan juga Iya. tetap mendapatkan rezekinya kan. Iya. Dari apa yang namanya klub sepak bola, ya Persib. Iya. Nah, yang kedua, Persibnya berprestasi, Iya. semakin menggila itu, Semakin menggila ya. ya kan? Betul. Tren positifnya Persib, para pemain yang direkrut sama Persib, itu berimpact Iya. sama UMKM yang ada di Kota Bandung khususnya, Betul. di Jawa Barat juga. Bahkan terakhir kemarin saya melihat Coach Bojan mendapatkan apresiasi kan, para pelatih yang selama 3 musim berturut-turut menjadikan Persib lebih disegani. Iya. Pak Jajang juga, Pak Indra Thohir juga kan, Dibuatkan patung. Ya, Nah, betul. itu kurang apa gitu. Iya. Ya kan ya? Kurang apa itu kan? Betul, kan? Iya. Kalau sudah berbicara Persib sekarang, orang kalau saya lihat banyak sekali yang berbondong-bondong datang ke stadion Betul. dengan kenyamanannya, karena bobotohnya sekarang kan udah lebih dewasa. Ketika Persibnya naik level, manajemennya juga fokus terhadap perkembangan Persib itu sendiri, lebih profesional, bobotohnya juga pasti ikut terbawa. Pasti ikut ya bawah. Iya. Sampai kemarin konvoy ya Kang. Wah, konvoy. Makanya Sampai katanya bilang ribuan jutaan iya. itu yang datang. bahkan seorang Levin Kurzawa Iya. yang sudah bermain di level, Level atasnya sepak Atas. bola Kang ya, betul. dia bermain di Champions League, bermain di Piala Dunia, ya kan? Dia sampai ya speechless, dia tidak bisa berkata-kata kan? Iya. Gila ini kota, ya kan? Saya jadi Paris, ini seperti juara dunia katanya kan? Saya pernah melihat statement dia, Betul. dan bahkan saya juga sempat ketemu sama orangnya. Iya. Gila. Walaupun 5 bulan buat Kevin bertahan di Bandung, tetapi Bandung punya kesan yang sangat baik di mata dia. Dan itu positif banget kan Positif banget. buat Persib. Jadi Betul. buat tadi yang kita bicarakan dari awal, masalah budaya, Iya. terus ekonominya meningkat gitu. Secara tidak langsung sekarang apa yang dibawa
Levin Kujawa ketika datang ke sini sehingga sekarang dia pulang lagi ke sana. Iya. Apa kesannya? Positif kan? Pesannya positif. Positif banget. Dari Jadi ekonomi meningkat, ekonomi meningkat dong. pasti, iya. Yang komen siapa di situ? Mbappe, Mbappe ya. ya, Neymar. Iya, Neymar. Nah, dan Dembele, ya. Dan itu Semua nanti kan. para pemain yang akan hadir ke Bandung itu mendapatkan apa coba? Mendapatkan masukan-masukan yang sangat positif. Pasti pengen main juga nanti di Persib kan ya. Itu kan. Nah, gitu. Jadi kembali lagi selain UMKM-nya tadi, yang kedua juga sektor budayanya kebawa juga. Yang ketiga memperkenalkan jati diri Sunda sekarang. Apalagi Persibnya sekarang fokusnya di 4 kejuaraan ya. 4 kan ya, Iya. sama yang Shopee sama. Secara tidak langsung, Iya. pertanyaan saya. Sekarang kalau bermain di Shopee Iya. ya? Iya. Shopee. Orang Sunda. Shopee pakai Shopee. Terus bermain di ACL. Iya. Itu secara tidak langsung dan tanpa kita sadari bahwa budaya Sunda sedang diperkenalkan. Benar nggak? Persib itu dari mana? Bandung. Bandung itu di mana? Jawa Barat. Jawa Barat itu sukunya apa? Sunda. Betul. Gitu. Setuju Kang. Setuju. Selanjutnya nih Kang, jadi minta tolong ceritain dong Kang nih sedikit tentang evolusi Persib nih Kang untuk menjadi klub sepak bola profesional. Dan kedepannya ini dampaknya untuk Boboto itu seperti apa? Bisa diceritain kan? Ya kalau saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu ya. Baik. Dampak terhadap Boboto. Ya. Jadi dampak terhadap Boboto itu satu, ketenangan. Ketenangan Kang. Ya. Ya. Oke, ketenangan lah ya. Nanti kita kumpas nih sampai Ya. ke belakang-belakang. Jadi transisi perpindahan dari APBD ke profesional waktu itu kan. Ya. Nah, Persib kan secara brand itu ya tahu sendirilah. Iya. Orang pasti atau perusahaan-perusahaan atau apapun itu terkait masalah sponsor Ya. pasti udah ngantri. Betul. Nah, jadi pas begitu perpindahan itu dari mulai APBD ke profesional, Iya. diisi orang-orang profesional. Hmm. Nah, jadi selain para pemainnya yang berusaha profesional, manajemennya juga sangat profesional. Profesional. Waktu itu ya, Iya. apalagi yang sekarang, wah lebih lagi. Jadi ya gimana sih sebuah perusahaan yang harus dikelola orang-orang profesional yang memang secara kualitas atau secara kemampuan yang diberikan mandat untuk mengurus salah satu perusahaan yang bergerak di bidang olahraga. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang mesti harus menjadi sebuah ketenangan sih buat kita. Karena ya Persib, kita bisa ambil contoh deh terkait masalah pengelolaan GBLA ya kan. Betul. Nah, GBLA udah 30 tahun sama Persib. Iya. Berarti kalau kita berpikir secara logika 30 tahun kita bakal seperti apa nih gitu kan ya. Nah, tetapi Persib sudah berencana yang roadmap-nya itu udah sangat panjang. Berarti 30 tahun udah siap nih secara pendanaan kalau si kompetisi ini semakin meningkat. Ya. Nah, gitu. Jadi kembali lagi salah satu klub yang berbasis supporternya sangat banyak. Yang kedua juga secara profesionalitas manajemennya juga sangat kita apresiasi. Ya. Yang ketiga juga para pemain yang direkrut itu dari transformasi sebelumnya dari APBD ke profesional itu, ya kalau menurut saya sih sudah berjalan di rules-nya lah ya. Ya. Jadi terus meningkat. Dulu sempat ada kompetisi dualisme. Nah, Sempat ya kan? Sempat betul. Tim-tim lain itu hampir karam lah ya. Iya. Nah, selain Persib itu, tapi Persib survive. Mereka terus bahkan di sininya logonya semakin banyak. Semakin banyak kok. Saya melihat kayak papan iklan kan ya. Iya kan? Iya. Berarti ada kejelian atau kejeniusan dari manajemen itu sendiri. Gitu. Nah, jadi dijawab dari yang pertama terkait masalah Boboto harus tenang, hanya tinggal support aja, datang ke stadion, membeli sesuatu yang memang sudah dipersiapkan oleh manajemen gitu kan ya. Salah satu itu kan bentuk dukungan ya. Dukungan betul. Selain di lapangan. Iya. Jadi udahlah pokoknya mah kita relate-kan dengan satu budaya. Betul. Yang kedua juga ekonomi meningkat. Gitu. Yang ketiga juga Persibnya semakin profesional. Betul. Dari tadi kan kita udah ngebahas nih panjang lebar tentang budayanya, identitasnya.
Nah, kita ini lupa nih tadi belum ngebahas tentang manajernya nih, sosok di belakang Persibnya seperti apa nih. Kan yang kita tahu ini sangat dekat sekali kan ya manajer lah sampai PT PDB-nya sekarang nih. Terutama kita nih menggarisbawahi Wah Haji Umunya nih. Nah, ini nih sosok di belakang Persibnya nih. Ya kan yang kita tahu juga ya sekarang mempunyai anak yang atasan kita nih sekarang nih, Pak Wakil Gubernur kita nih. Nah, jadi segimana dekatnya sih manajer atau yang staf-staf yang lain ini dengan para pemain? Seperti itu kan. Jadi setahu saya Pak Haji ini statusnya aja namanya manajer. Manajer. Iya, tetapi Pak Haji itu boleh dikatakan bapaknya para pemain Persib. Dari mulai angkatannya Kang Adeng Hudaya, terus Pak Jajang, sampai yang sekarang, termasuk saya juga. Itu Pak Haji itu seperti bapaknya, para pemain Persib itu sendiri. Bahkan para pemain yang sudah tidak berseragam Persib, itu masih silaturahmi sama Pak Haji. Kayak kemarin nih pemain Malut ya sampai semuanya. Semua. Pak Haji itu sosok yang benar-benar selalu secara tidak langsung selalu memberikan kesan positif terhadap budaya Sunda. Pak Haji itu kalau udah sayang banget terhadap para pemainnya. Nggak pernah sedikit pun. Contoh lah, kita mau tur, yang saya ingat waktu itu. Kita mau tur nih, kita udah di bis. Kita udah mau pelepasan. Pak Haji nelpon, Pak Haji. Di mana kan eta? Di dia, tungguan Bapak rekadinya. Dia naik ke atas bis, hanya untuk apa coba? Ngasih uang. Buat para pemain. Dia kerja rajan kayak di jalannya, begitu. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ketemu itu selain main bola lah selain main bola pasti aja. Saking Pak Haji itu karena kebiasaan dari dulu. Bapak semua orangnya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi sosok beliau itu saya berharap Pak Haji tetap sehat selalu. Karena Persib ini kalau tanpa Pak Haji saya pikir ini takut oleng kapannya. Kemarin baru ulang tahun juga ya. Jadi itulah secara garis besarnya lah Pak Haji itu seperti orang tua buat para pemain, termasuk istri-istrinya para pemain. Sampai ke istri. Sampai ke istrinya, sampai ke anak-anaknya para pemain. Aslinya kalau ketemu itu. Kalau ketemu itu pasti dirangkul semuanya, baik yang masih aktif, yang sudah tidak aktif, yang sudah menjadi living legend, semuanya dirangkul sama Pak Haji. Karena ya itu tadi sama seperti saya. Pak Haji kan sempat berstatement bahwa saya mah dulu nanda bobotoh gitu. Zaman pernah saya mendengar cerita dari Pak Wagub sendiri. Karena Pak Haji dulu apa kan ya? Pak Wagub manggil ke Pak Haji itu apa? Betul. Lagi kalau Persib main di Senayan sampai digendong katanya. Saya sempat itu cerita ini paling fenomenal ini. Kan? Dulu ke Senayan katanya, Bo, senang. Apa kan ngegendong Abdi ya senang. Pas lagi ribut tuh, Abdi disimpan lah. Namun apa can ka dia ulah kemana-mana. Abdi kecil dah. Apa kali itu lah itu demi Persib senang. Abdi teh calik wes nantinya. Dongkap dia apa? Nya istilah nu anu ribut-ribut apa kali itu lagi kecil itu di Senayan dan itu cerita. Digendong deui, diakod deui. Makanya beliau terlihat banget ya khidmatnya sama orang tua. Betul. Karena mungkin ya sayangnya Pak Haji juga terhadap Pak Wagub waktu itu dan sampai sekarang tidak pernah ada batasnya. Gitu. Jadi itu anak sendiri ya. Kita gitu. Kita yang terlahir lewat sepak bola. Udah di mana-mana udah pastinya Pak. Di mananya sok sehat, rumah keluarga pasti nanyain. Anak udah berapa? Sekolah di mana? Pasti kayak gitu. Langsung aja di pasihan Iji. Ya, itu ya memang udah ini ya, udah seperti ya itu tadi. Ya itu tadi Kang ya. Budayanya Pak Haji gitu. Kalau udah ngasih itu kan, bari gitu kan. Iya. Langsung. Aki-aki gitu. Ya, tepat gitu. Ya, saldo. Ya memang nggak ada serinya. Jadi kalau lagi ngobrol tuh, ya Wah Haji mah gitu ngobrol. Di mana enak teh?
Tapi ya tangannya di sini. Kieu wae. Iya. Iya, itu karena kebiasaan yang tadi ya budaya mungkin lah ya, Iya, kayak gitu. Nah, kanya kalau jadi kolot kalau jadi anak gitu. Itu kudu terlalu apa ya? Administratif Ya, itu mungkin ya, administratifnya, harus pakai ini wajib. Oh ya, gejang. Gitu. Kayak gitu. Gimana kalau tetap? Ini Kang, selanjutnya Kang untuk pertanyaannya, jadi karena Kang selama bermain nih, waktu dulu nih, ada lah Kang ya sahabat atau dekat kan? Sahabat dekat. Kalau misalnya di kamar kan ya suka curhat lah apa. Sharing ya? Sharing. Nah, dekatnya Kang sama siapa kalau boleh tahu? Kebetulan sama para pemain juga saya deket ya. Iya. Sama Eka, sama Atep semuanya. Iya. Paling kami berangkatnya dari SSB yang sama. Yang sama. Dulu. Terus bukan berarti para pemain lain seperti Gilang Angga, Boy Jati juga, Usep Munandar. Kita dekat banget. Tapi kalau udah berbicara siapa teman sekamar, sudah pasti Salim Onta Al Idrus. Salim Idrus. Salim Onta Al Idrus. Onta kan iya. Disebut Onta. Iya, bercanda itu kalau lagi ya, bercanda. Kan, ya. Karena apa? Kan dia salah satu pemain yang tensinya tuh harus sering diturunin ya. Kalau lagi main dulu pasti ada ini Kang ya. Asal kasirin salit langsung nyerenteng gitu. Kita sering ngobrol diskusi masalah itu. Tapi pada dasarnya sih karakternya baik. Kita sering curhat tentang sepak bola, tentang ya sampai sekarang masih. Jadi siapa pemain terdekat di Persib yang sering menjadi teman sekamar? Ya Salim Ali. Nah ini nih Kang, lagi rame-ramenya nih Kang, bentar lagi nih Piala Dunia. Nah ini mah kita ke yang lain nih Kang ya. Gitu, akan milih dukung apa nih Kang nih? Waduh. Untuk Piala Dunia nih Kang, ini kayak Jumat nih Kang ya, kayaknya tanggal 12 ya pembukaannya. Bukan pagi besok ya. Akan dukung apa nih Kang? Saya sih sebetulnya bukan salah satu orang yang terlalu fanatik terhadap salah satu klub pun. Oh iya. Enggak, tapi saya salah satu orang yang menikmati Permainan cara bermain itu ya? permainannya, baik dari klub mana, tetapi kalau gameplaynya, cara bermainnya, transisinya, cara menjaga ritme kebersamaan ketika bermain si starting 11 ini sama-sama gitu. Itu saya paling suka yang kayak gitu. Nah, kalau berbicara sekarang di level dunia, apalagi nih levelnya Piala Dunia. Piala Dunia betul. Kalau misalkan Messi waktu itu diberikan kesempatan sama teman-temannya, dan teman-temannya ingin memberikan yang terbaik buat Messi supaya Messi bisa merengkuh Piala Dunia, kenapa tidak dengan Cristiano Ronaldo? Kalau sekarang pun para pemain berbondong-bondong berusaha untuk memberikan atau mempersembahkan laga internasional yang terakhir mungkin buat Ronaldo ya. 41 tahun ya Ronaldo. Udah gitu. Terakhir kali ya. Messi kan, juga sama terakhir kan. Nanti sempurna lah seorang Ronaldo kalau misalkan bisa pencapaian tersebut dilakukan oleh teman-temannya, sama halnya ketika Messi mendapatkan itu dari para pemain Argentina. Jadi akan Portugal ya. Ya, Portugal kan. Sudah. Mantap nih kan. Baik nih kan, untuk pertanyaan terakhir nih Kang Abo nih. Jadi generasi bobotoh muda ini harus tumbuh nih Kang. Jadi sangat beda nih Kang, kalau dulu kan saya nih kalau lihat Persib pasti lihatnya dari koran kan. Dari koran lah, belum ada ponsel, belum ada apa. Sampai apa ya, kayak poster-poster pemain Persib nih. Kayak di kamar sampai ditempelin di dinding gitu kan, di apa-apa gitu kan, sampai dijadiin clipping lah, dijadiin apa kan. Ya itu zaman dulu nih Kang. Kalau zaman sekarang kan ya lebih mudah gitu Kang, ya lebih kelihatan lewat ponsel, Genzi ya lewat apa gitu kan. Ya, jadi di tengah semua perubahan ini Kang nih, kalau dari Akang nih bisa menyampaikan suatu pesan nih kepada mereka nih, apa yang Kang Abo ini titipkan pesan kebanggaan terhadap Persib dan kecintaan khususnya kepada Jawa Barat ini untuk tetap hidup nih Kang dari generasi sekarang. Kalau berbicara masalah tadi yang kamu sampaikan, dulu kan masih ngelihatnya lewat koran.
ada di situ Halo-Halo Bandung ya kan. Betul. Kalau ada pesan yang disampaikan kepada manajemen ataupun para pemain, Ya. termasuk pelatih juga itu lewat SMS lah ya dulu mah ya. Ya, lewat SMS. SMS. Iya. Ini, awas nah sih teh mainna kieu lamun bisa mah besok tong dimainkeun. Aduh. Itu kan salah satu bentuk dukungan ya kan. Betul kan. Karena dengan mengkritisi itu Persib akhirnya semakin besar. Betul. Para pemain juga secara mentalitinya semakin kuat. Ya. Para pelatih yang selama ini datang ke Bandung udah memahami nih kultur sepak bola yang di Bandung seperti apa. Iya. Itu dulu. Tekanannya seperti apa? Iya. Wah, tinggi banget. Tinggi Karena banget. saya ada di fase itu waktu itu. Iya. Berbicara masalah poster ya. Bahkan sekarang di era media sosial sekarang Iya. masih ada orang yang notice terhadap itu. Kang dulu waktu zaman Akang main, wah poster Akang tuh di kamar saya tuh bla 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 Iya, gitu kan betul. ya dulu kayak gitu. Ya seiring perubahan zaman, nah sekarang udah lebih terbuka lah ya. Iya. Kalau menyampaikan sesuatu bisa lewat media sosial, bisa langsung ke orangnya ya. Betul langsung tembak. Langsung tembak kan ya. Langsung, Sekarang iya. Coba kalau saya tanya, tekanannya itu lebih besar zaman dulu atau zaman sekarang? Sekarang Cil. Sekarang kan? Iya. Iya sekarang. Tetapi kalau saya kasih pertanyaan lagi, Iya. oke jawabannya yang sekarang. Sekarang juga up-nya juga cepat naiknya, Iya. tetapi jauhnya juga Downnya cepat juga juga gitu. Jadi Iya. ada plus minus ya. Kalau sudah berbicara masalah era digitalisasi yang Iya. sekarang. Terus apalagi tadi? Ya pokoknya sih harapan saya dengan adanya seperti ini kan Persib semakin besar itu selain dukungan bobotohnya yang tidak bisa terhitung, manajemennya yang sangat sehat, para pemainnya juga yang sangat profesional, rekrutan pemainnya juga bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng kan. Media sosialnya juga Persib sangat cerdas sekali, sangat cerdik sekali. Betul. Jadi semuanya aspek itu mendukung sehingga Persib sekarang menjadi besar. Alhamdulillah. Terima kasih nih Kang Abo Sama-sama, atas Rizky. kedatangannya nih, Iya. atas kesempatannya tentang kita tadi berbagi tentang bobotoh lah, tentang Iya. kebudayaan masyarakat Jawa Barat nih dari legenda langsung legendnya Persib nih. Semoga akan sehat-sehat terus kan. Amin ya Allah. Menjalani hari-harinya dengan penuh semangat, penuh sukacita, dan Amin. penuh kebahagiaan Kang. Terima kasih Amin, Kang ya sekali Allah. Kang. Gitu. Nah teman-teman Sawaloka, bobotoh bukan sekedar nama. Ia adalah cara masyarakat Jawa Barat menegaskan dirinya bahwa kami ada, bahwa kami bersatu, dan bahwa kami bangga. 5 bintang di lambang Persib bukan hanya catatan gelar saja. Ia adalah peta perjalanan panjang sebuah masyarakat yang tidak pernah berhenti mencintai identitasnya dan dirawat bersama. Sampai jumpa di episode Sawaloka selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.